Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu tren pengelolaan sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran. Jadi, pada materi tren Manajemen Sumber Daya Manusia, kita akan membahas tentang tren dalam angkatan kerja, komposisi dan bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen sumber daya manusia. Lalu dilanjutkan merangkum bidang-bidang yang memerlukan manajemen sumber daya manusia dapat mendukung tujuan untuk menciptakan sistem kerja yang berkinerja tinggi. Lalu yang ketiga, tujuan adalah mendefinisikan pemberdayaan karyawan dan menjelaskan perannya dalam organisasi modern. Yang terakhir, mampu mengidentifikasi cara profesional sumber daya manusia dapat mendukung strategi organisasi untuk pertumbuhan, kualitas, dan juga efisiensi. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa-apa saja yang mampu kita tuju dalam pembelajaran kali ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri untuk membacakan materi yang pertama. Untuk Putri dipersilakan. Penjelasan pertama ada perubahan angkatan kerja. Tenaga kerja mencakup semua orang yang mau dan mampu bekerja dalam organisasi. Angkatan kerja internal terdiri dari karyawan dan pekerja kontrak. Sementara pasar tenaga kerja eksternal menentukan ketersediaan dan biaya SDM. Profesional HR harus memahami tren tenaga kerja eksternal untuk membangun tenaga kerja internal yang terampil dan termotivasi. Lalu setelah itu ada tenaga kerja yang menua. Dengan meningkatkan jumlah pekerja yang mendekati usia pensiun, profesional sumber daya manusia harus fokus pada perencanaan pensiun, latihan ulang pekerja senior, dan motivasi bagi mereka yang karirnya tidak stabil. Sementara itu, organisasi juga perlu mencari strategi untuk menarik dan mempersiapkan pekerja muda di tengah pertumbuhan angkatan kerja yang lebih lambat. Tenaga kerja yang beragam. Imigrasi di Amerika Serikat mempengaruhi keragaman ras dan etnis. Namun, prosedur ketat dan pembatasan imigran mempengaruhi demografi negara. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap imigrasi menjadi tantangan bagi perusahaan dan pekerja. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, perusahaan mencari solusi seperti merancang ulang pekerja, menaikkan gaji, dan mempertimbangkan operasi di luar negeri. Lalu ada kekurangan keterampilan tenaga kerja. Organisasi sering mencari keterampilan teknis terkait komputer dan internet, serta kemampuan untuk menangani berbagai tanggung jawab, berinteraksi dengan pelanggan, dan berpikir kreatif. Sebagian besar organisasi mencari kandidat dengan gelar sarjana, namun persaingan untuk mendapatkan lulusan berkualitas sangat ketat. Banyak perusahaan kini memperbarui persyaratan pekerjaan untuk menerima kandidat tanpa gelar atau keterampilan teknis tertentu, lalu menawarkan pelatihan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan. Materi selanjutnya ialah sistem kerja kinerja tinggi. Adalah organisasi di mana teknologi, struktur organisasi, orang, dan proses bekerja sama dengan mulus untuk memberikan keuntungan bagi organisasi dalam lingkungan yang kompetitif. Yang pertama, ada pekerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan karyawan yang kontribusi utamanya terhadap organisasi adalah pengetahuan khusus, seperti pengetahuan tentang pelanggan, proses, atau profesi. Lalu yang kedua, pemberdayaan karyawan. Karyawan memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan untuk membuat keputusan mengenai semua aspek pengembangan produk atau layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada kerja tim. Kerja tim adalah penugasan pekerjaan kepada kelompok karyawan dengan berbagai keterampilan yang berinteraksi untuk merakit produk atau menyediakan layanan. Selanjutnya ada fokus pada strategi. Profesional SDM bekerja dengan manajer untuk menyelaraskan kebijakan HRM dengan strategi perusahaan, seperti profitabilitas dan kualitas. Mereka fokus pada pengelolaan talenta melalui perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja dan berperan dalam strategi organisasi.
Yang pertama, merger dan akuisisi. Terjadi ketika dua perusahaan bergabung atau satu perusahaan membeli yang lain. Beberapa merger dan akuisisi menghasilkan konsolidasi dalam industri, di mana dua perusahaan bergabung untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Contohnya seperti pembentukan Citigroup dari penggabungan Citicorp. Fokus pada strategi yang kedua yaitu standar kualitas tinggi. Total Quality Management atau TQM adalah upaya seluruh perusahaan untuk terus meningkatkan cara orang, mesin, dan sistem dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk bersaing di perekonomian saat ini, perusahaan harus menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi. Banyak yang mengadopsi manajemen mutu total atau TQM yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dalam cara orang, mesin, dan sistem bekerja. Selanjutnya yaitu cost control. Beberapa organisasi menetapkan strategi biaya rendah. Dengan manajemen SDM berfokus pada pengurangan biaya tanpa mengurangi kualitas. Manajer sumber daya manusia berperan dalam efisiensi sumber daya manusia dan mengoptimalkan proses human resource management, terutama dalam pengelolaan tunjangan seperti asuransi kesehatan yang biayanya terus meningkat. Fokus pada strategi yang keempat yaitu downsizing. Nah, tantangan bagi human resource management adalah memotong karyawan yang kurang produktif tanpa merugikan yang terbaik. Meskipun biaya tenaga kerja menurun, perampingan seringkali berdampak negatif pada profitabilitas dan penjualan per karyawan. Untuk menjaga moral karyawan yang tersisa, human resource management perlu menjaga komunikasi terbuka dan menjelaskan alasan perampingan serta menyediakan layanan penempatan. Terdapat jenis-jenis dari downsizing. Di antaranya yaitu rekayasa ulang. Rekayasa ulang merupakan tinjauan lengkap dari proses kerja penting organisasi untuk membuatnya lebih efisien dan mampu memberikan kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, terdapat outsourcing, yaitu kontak dengan organisasi lain berupa vendor, penyedia pihak ketiga, ataupun konsultan untuk menyediakan layanan. Masuk ke dalam pokok bahasan selanjutnya mengenai perubahan energi dalam manajemen sumber daya manusia. Terdapat dua bidang pengembangan teknologi yang telah mengubah pekerjaan Departemen SDM. Di antaranya adalah kemajuan dalam sistem informasi yang membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek SDM, termasuk perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, manajemen kompensasi, dan administrasi kepegawaian, serta dengan adanya alat untuk menganalisis data tentang sumber daya manusia juga turut membantu dalam pengembangan teknologi yang dapat membantu pekerjaan Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Jadi, banyak organisasi memiliki sistem informasi sumber daya manusia, yaitu sistem komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengambil, dan mendistribusikan informasi yang terkait dengan sumber daya manusia suatu organisasi. Jadi, keuntungan utama berinvestasi dalam Human Resource Information System adalah membantu profesional sumber daya manusia berpikir secara strategis. Selanjutnya yaitu analisis manusia. Jadi, aplikasi analitik sumber daya manusia yang canggih menggunakan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI dapat menjalankan query untuk mempelajari data, mengidentifikasi tren dan pola, serta memberikan hasil yang lebih baik seiring waktu. AI dapat meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan, pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja, yaitu dengan analisis pekerjaan, perekrutan dan seleksi, manajemen kinerja, serta hubungan karyawan. Selanjutnya, perubahan hubungan kerja. Yang pertama ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis yaitu deskripsi tentang apa yang diharapkan karyawan untuk disumbangkan dalam hubungan kerja. Sebagai imbalan atas kinerja terbaik dan bekerja lebih lama tanpa keamanan kerja, perusahaan sebaiknya menyediakan jadwal kerja yang fleksibel, kondisi kerja yang nyaman, peluang pelatihan dan pengembangan, dan insentif finansial berdasarkan kinerja organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu menurunnya keanggotaan serikat.
Persentase karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja telah menurun sejak tahun 1980-an. Tren ini konsisten dengan gagasan para pekerja individu yang bertanggung jawab atas karir mereka sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fleksibilitas. Dari perspektif organisasi, kunci untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah cepat adalah fleksibilitas. Organisasi ingin dapat berubah secepat kebutuhan pelanggan dan kondisi ekonomi berubah. Fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia mencakup tingkat kepegawaian yang fleksibel dan jadwal kerja yang fleksibel. Materi selanjutnya yaitu tingkat penempatan staf yang fleksibel dan pengaturan kerja alternatif. Tenaga kerja yang fleksibel adalah tenaga kerja yang dapat dengan cepat diubah oleh organisasi menggunakan metode penempatan staf selain rekrutan tradisional. Ada 4 jenis pekerja. Yang pertama, pekerja lepas. Pekerja ini adalah individu yang bekerja sendiri dengan banyak klien. Yang kedua, pekerja panggilan. Pekerja ini adalah orang yang bekerja untuk sebuah organisasi hanya ketika mereka dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu pekerja sementara. Pekerja ini adalah orang yang dipekerjakan oleh agen sementara. Organisasi klien akan membayar badan yang menyediakannya. Dan yang terakhir, pekerja kontrak. Pekerja ini adalah orang yang dipekerjakan secara langsung oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau proyek tertentu. Dan yang terakhir, yaitu jadwal kerja yang fleksibel. Banyak organisasi menerapkan jadwal kerja fleksibel untuk melindungi waktu luang karyawan dan meningkatkan produktivitas. Pengusaha menggunakan fleksibilitas ini untuk merekrut, mempertahankan karyawan, serta meningkatkan kepuasan dan produktivitas mereka. Nah teman-teman, kita udah sampai pada tahap kesimpulan nih. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok 1 barusan? Oke, yang pertama adalah perubahan angkatan kerja menuntut manajemen SDM beradaptasi dengan tenaga kerja yang menua, keberagaman, dan kekurangan keterampilan. Teknologi seperti HRIS dan AI membantu efisiensi dalam pengelolaan SDM. Hubungan kerja juga berubah dengan kontrak psikologis baru yang menuntut karyawan lebih mandiri, penurunan keanggotaan serikat, serta peningkatan fleksibilitas dalam kepegawaian dan jadwal kerja. Organisasi kini lebih mengandalkan tenaga kerja fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.